Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terpelajar seluruh Indonesia. Pembahasan kali ini kita membicarakan tentang apa itu subjek hukum. Nah, secara umum, subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Artinya, segala sesuatu ini memiliki hak-hak yang baik itu bersifat melekat maupun hak-hak yang memang diberikan oleh hukum, serta memiliki kewajiban-kewajiban akibat dari adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, subjek hukum di dalam ilmu hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manusia, atau disebut dengan natuurlijk person, dan yang kedua adalah badan hukum, atau yang disebut dengan rechtsperson. Nah, manusia sebagai subjek hukum itu diakui bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai pendukung hak dan kewajiban di hadapan hukum, atau yang sering kita kenal dengan istilah equality before the law. Jadi, setiap orang tidak memandang apakah dia kaya atau miskin, tidak memandang apa agamanya, apa rasnya, apa warna kulitnya, apa asal-usul kesukuannya atau etnisnya, maka seseorang itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga mereka berhak untuk diperlakukan setara. Nah, di dalam pasal 2 KUH Perdata mengecualikan kepada anak bayi yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki, yaitu apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal, maka menurut hukum dia dianggap tidak pernah ada. Tetapi apabila dia lahir dalam keadaan hidup, maka oleh hukum dia dianggap ada. Nah, tentang prinsip equality before the law, itu juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28I tahun 1945. Selain itu, berbagai instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 juga mengakui bahwa hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum itu adalah hak yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun. Manusia yang dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, itu maka dia dianggap sebagai subjek hukum dalam pengertian yang tidak penuh. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
kedewasaan seseorang itu adalah ketika mencapai 18 tahun ke atas. Jadi, mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun itu dianggap anak-anak atau belum dewasa, sehingga oleh hukum dianggap tidak cakap hukum. Sementara kalau menurut BW, usia dewasa seseorang itu adalah 21 tahun atau belum pernah menikah. Jadi kalau menurut hukum perdata BW, karena ini adalah hukum yang merupakan hukum asing, maka usia kedewasaan ini agak berbeda. Sehingga di dalam melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan, misalnya kalau Anda melakukan perjanjian hutang piutang di bank, pada umumnya kedewasaan seseorang ini masih menggunakan pedoman BW, yaitu 21 tahun ke atas. Tetapi di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, kedewasaan seseorang itu berbeda. Yaitu kalau laki-laki di atas 19 tahun itu dianggap dewasa, sehingga di bawah 19 tahun itu dianggap anak-anak. Artinya kalau laki-laki usia perkawinan itu adalah di atas 19 tahun. Dan untuk perempuan itu 16 tahun. Sehingga untuk perempuan usia perkawinan itu dapat dilakukan apabila sudah di atas 16 tahun. Tetapi mengenai kedewasaan di dalam perkawinan ini sudah mengalami perubahan ya akibat keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga kedewasaan di dalam perkawinan ini adalah 18 tahun ke atas. Hal ini sama dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu merupakan konsekuensi ya dari ratifikasi Indonesia terhadap International Convention on the Right of the Child. Jadi usia anak-anak itu mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga di dalam melakukan perkawinan, anak-anak juga tidak boleh melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dia jika usianya masih di bawah 18 tahun, maka dia belum bisa melakukan perkawinan. Tetapi soal usia perkawinan 18 tahun ke atas, itu di masyarakat masih banyak disimpangi, sehingga masih banyak anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan saya kira ini menjadi satu problem sosial yang perlu kita pikirkan dan kita tanggulangi bersama-sama. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa perkawinan anak itu sangat merugikan hak-hak anak. Sehingga jelas ya bahwa di Indonesia kecakapan hukum itu sifatnya masih ambigu ya di dalam peraturan perundang-undangan yang masih membedakan usia cakap hukum menurut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta menurut hukum perkawinan. Nah, yang kedua yang juga dianggap tidak cakap adalah orang dewasa namun berada di bawah pengampuan. Jadi mereka-mereka yang dianggap di bawah pengampuan itu misalnya dalam keadaan gila. Ya, jadi mereka-mereka yang dibina di rumah sakit jiwa misalnya,
itu dianggap tidak cakap hukum, sehingga ketika dia melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu dapat dibatalkan karena si pembuat dianggap tidak cakap hukum. Dan orang-orang yang tidak cakap hukum ketika melakukan suatu perbuatan hukum, maka dia tidak bisa dipaksa untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Ya, karena dia dianggap belum cakap hukum. Jadi bisa dijadikan dasar untuk menjadikan ketidakcakapan hukum itu sebagai alasan pemaaf kalau itu di dalam suatu hukum pidana. Artinya anak-anak atau orang gila yang melanggar hukum pidana, perbuatannya tetap dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pertanggungjawaban pidananya biasanya dihapuskan atau dikurangi. Nah, hal ini sangat tergantung dari masing-masing kasus atau case by case. Nah, selain orang yang gila, ada juga orang yang misalnya memiliki penyakit tertentu seperti kleptomania. Jadi mereka-mereka yang suka mengumpulkan barang-barang, di mana barang-barang itu diambil dari atau dengan cara mencuri. Tetapi orang yang menderita sakit kleptomania ini tidak menyadari bahwa tindakannya ini adalah tindakan yang salah atau melanggar hukum. Contoh lain adalah pemabuk atau mereka yang boros. Jadi boros ya, menghabiskan uang ya dalam waktu yang sangat cepat ya, karena mereka memiliki kelainan mental ya, misalnya seperti itu. Nah, dulunya ya di dalam pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istri itu dianggap tidak cakap hukum, sehingga istri ya di dalam melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak ya, misalnya hutang piutang di bank misalnya, atau perjanjian yang lain misalnya perjanjian jual beli, maka biasanya oleh bank istri ini dianggap tidak cakap hukum, sehingga harus mendapatkan persetujuan suami dan sebagainya. Tetapi setelah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, setiap istri yang melakukan suatu perbuatan hukum itu sudah dianggap cakap hukum. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang manusia sebagai subjek hukum. Penjelasan yang kedua saya yaitu tentang subjek hukum yang kedua, yaitu badan hukum. Nah, tentang badan hukum ini ada 4 teori yang menjadi dasar ya, sehingga badan hukum dikelompokkan atau digolongkan atau diakui sebagai subjek hukum. Yang pertama adalah teori fiksi, yaitu bahwa badan hukum dianggap sama dengan manusia atau orang, di mana dia bisa melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum, dan dia juga mendapatkan hak-hak yang dilindungi oleh hukum, oleh karena dia juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum. Misalnya saja yayasan. Yayasan ini adalah salah satu contoh badan hukum di mana dia bisa memiliki kekayaan, dia bisa melakukan perbuatan jual beli, dan oleh karena dia juga bisa digugat atau dituntut apabila dia melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji.
Teori yang kedua adalah teori kekayaan bertujuan, yaitu harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurus atau anggotanya. Contoh pelaksanaan teori ini adalah ketika kita melihat konteks perseroan terbatas uh, atau PT atau yayasan. Jadi perseroan terbatas atau PT dan yayasan itu adalah dua dari contoh badan hukum, di mana para pengurus perseroan terbatas atau yayasan itu kekayaannya terpisah dari kekayaan yayasan. Oleh karena itu, apabila yayasan mengalami kerugian, maka tanggung jawab pengurus itu tidak sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Jadi hanya modal yang disetor di dalam perusahaan itu atau yayasan itulah yang akan digunakan untuk membayar piutang-piutang utang-utang ya, utang-utang perusahaan atau utang-utang yayasan yang menjadi tanggungan, tidak sampai kepada kekayaan pribadi pengurusnya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori kepemilikan bersama, di mana semua harta kekayaan dari suatu badan hukum itu menjadi milik bersama dari para pengurusnya. Dan biasanya tergantung ya dari kesepakatan yang dicantumkan di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah teori organ, yaitu badan hukum harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan, yaitu organ-organ yang dimaksud adalah bahwa sebuah organisasi seperti PT misalnya, dia memiliki pengurus, memiliki aset atau modal. Nah, kita bisa membagi badan hukum menjadi dua. Yang pertama adalah badan hukum privat, yaitu badan hukum yang biasanya didirikan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan atau bersifat profit oriented. Ya. Misalnya saja perseroan terbatas, firma, koperasi, ada kalanya yayasan itu juga didirikan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Tetapi pada umumnya yayasan-yayasan ini bersifat nirlaba ya, jadi tidak mengejar satu keuntungan-keuntungan material, tetapi melaksanakan kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Nah, badan hukum yang kedua adalah badan hukum publik. Artinya badan hukum ini milik daripada negara. Contohnya adalah negara itu sendiri, jadi negara itu juga merupakan badan hukum. Kemudian pemerintah daerah, desa, kemudian ada badan usaha milik negara, jadi itu juga merupakan badan hukum publik. Nah, badan hukum itu bisa dibedakan berdasarkan domisilinya. Nah, domisili adalah tempat di mana seseorang atau badan hukum dianggap hadir atau selalu hadir dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, meskipun pada kenyataannya ia tidak berada di tempat tersebut. Jadi, domisili itu biasanya ditentukan dari mana atau di mana seseorang atau badan hukum tersebut beralamat atau bertempat tinggal. Ya. Jadi di situ domisili biasanya ditentukan. Nah, biasanya alamat atau tempat tinggal itu bisa dilihat dari akte pendirian ya, kalau sebuah badan usaha atau bukan akte pendirian ya, tetapi tempat kedudukan.
Jadi tempat kedudukan suatu perusahaan itu menentukan di mana domisili dari perusahaan tersebut. Sedangkan untuk manusia, domisili itu biasanya ditentukan dari kartu tanda penduduk ya. Jadi di mana dia berdomisili itu sesuai dengan KTP-nya. Nah, di dalam KUH Perdata di pasal 17 ya, setiap orang dianggap memiliki domisili pokok. Bagi orang yang tidak memiliki, maka domisilinya dianggap berada di tempat di mana sebenarnya ia tinggal. Jadi ini dalam kasus-kasus ya di mana seseorang tidak memiliki atau belum memiliki KTP misalnya karena sesuatu dan lain hal, bisa saja karena usianya belum 17 tahun, bisa saja karena KTP-nya hilang, bisa juga karena memang dia tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, maka domisili seseorang itu menurut pasal 17 KUH Perdata dianggap berada di mana ia bertempat tinggal. Kemudian domisili dibedakan menjadi dua, yaitu domisili sesungguhnya dan domisili yang dipilih. Jadi kalau misalnya seseorang hendak melakukan suatu perbuatan hukum, mengajukan satu permohonan, bisa saja dia memilih satu domisili sesuai dengan pilihannya dia. Kalau misalnya ada kondisi di mana seseorang tersebut memiliki tempat tinggal lebih dari satu. Nah, domisili sesungguhnya itu ada dua, yaitu domisili sukarela atau bebas, sehingga dia tidak tergantung dan tidak ditentukan oleh hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua adalah domisili wajib atau terikat, yaitu domisili yang ditentukan oleh hubungan seseorang dengan orang lain, misalnya dalam hubungan perkawinan. Nah, domisili yang dipilih karena undang-undang itu misalnya di dalam hal mengajukan gugatan di pengadilan. Jadi kalau misalnya Anda sedang melakukan permohonan adopsi anak misalnya, atau gugatan perceraian misalnya, bisa saja Anda memilih domisili di mana Anda melayangkan gugatan tersebut. Ya, tentunya hal ini menurut tata cara yang berlaku ya di dalam hukum acara masing-masing. Sedangkan domisili yang dipilih secara bebas itu biasanya terjadi ya dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris. Maka ya di mana notaris itu beralamat kantornya ya atau berdomisili, maka domisili itulah yang kemudian kita pilih. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai subjek hukum. Semoga bermanfaat.